Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal sedikit lagi bagi teman-teman yang muslim dan yang menjalankan. Untuk kegiatan pagi ini kita akan melakukan evaluasi bisnis kita tentang bisnis nila sistem bioblok. Baik teman-teman ya, kita mulai dari sini. Ya, tentunya karena kita itu membicarakan bisnis, tidak terlepas goalnya atau targetnya adalah uang. Setuju ya? Jadi kalau bisnis itu identik dengan tentunya ya uang, tidak ada lagi karena untuk di dunia ini semuanya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya semuanya itu ya uang, baik yang itu senjata nuklir, senjata, pesawat dan lain-lainnya, sebenarnya ujung-ujungnya juga uang. Nah, itu teman-teman. Baik, kita evaluasi untuk kegiatan bisnis kita, bisnis nila sistem bioblok. Ya tentunya versi saya pribadi, karena saya yang melakukan, tidak mencari referensi manapun. Kita akan mengevaluasi apa yang saya peroleh selama 1 tahun sekitar 2 bulan, karena kita mulai kan 5 Februari. Nah, ini nila-nila yang tampak di depan teman-teman, kolam yang sudah mulai kosong. Ini kosong ya teman-teman, dia tertukar menjadi uang, tertukar lagi menjadi pakan-pakan, terus tertukar lagi menjadi ini obat-obatan, dan tentunya yang berhubungan dengan bisnis atau pendukung si nila sistem bioblok tersebut. Sekarang kita coba mulai lagi review dari tahun 2023, 5 Februari 2023 tepatnya ya. Jadi saat itu saya punya ikan beli dari sini teman-teman ya, saya taruh di sini nila hitam, yang di sini nila si merah. Di sini insya Allah jumlahnya 1000, di sini jumlahnya 1000 ya. Itu saya dari modal nol, tidak mengerti harus seperti apa untuk melakukan bisnis sistem bioblok tersebut. Nah, dari sini saya belanja ke luar ini ya, ke luar Bekasi ya, lebih tepatnya saya belanja ke Sukabumi dengan lewat teman-temannya si pembudidaya yang ada di Sukabumi. Akhirnya berjalan kira-kira seminggu, ikan yang ada di yang hitam itu penuh dengan jamur. Nah, itu sudah stres pertama kita mulai, karena kan kita orang awam nanya siapapun juga ngelihat di YouTube, ya boleh cerita begini kita praktekin, ternyata tidak sesuai juga seperti itu gitu ya. Karena kita harus membuat rumusan gimana caranya mencoba si obat-obat yang ada di toko toko ikan ya. Di situ akhirnya kita menemukan rumusan yang akhirnya itu ikan 2000 itu mati sekitar separuh, terus dapat lagi ganti sekitar 600, saya beli lagi 600. Jadi kalau saya sampai saat ini yang betul-betul membeli si ikan ya, ikan ini adalah ya startingnya itu 2600. Nah, 2600 itu 2023 teman-teman. Lalu setelah itu saya membeli lagi kira-kira 2 bulan lalu itu 600 ekor ya. 600 ekor itu seluruhnya tewas, tidak ada tersisa satupun. Terus di saat yang sama itu belinya sudah menggunakan uang-uang perputaran ya teman-teman. Jadi uang-uang panenan
itu kita putar, bukan dari kita nambah modal lagi ya, tapi itu udah dari perputaran yang uang kita hasil panen nila hitam sama nila nila merah. Hanya saya tidak terlalu yakin, maka saya hanya membeli yang ukuran 45, tapi yang kita dapatkan bukan ukuran 45 tetapi hanya 23 sampai 4. Itu yang saya dapat. Terus akhirnya penuh jamur dan mati. Bukan jamur, waktu itu penyakitnya penyakit sirip merah, yang akhirnya terus matinya cepat sekali itu. Nah, di saat yang sama uang dari itu ya, panenan yang 2000 sekian itu kita belanjakan nilai indukan yang ada di sini. Ini ya, kita belanjakan nilai indukan di sini. Terus di saat yang sebelumnya saya melakukan observasi seperti yang di sana, itu nilai-nilai buraya dari nilai yang ada yang tadi dari 2500 tersebut. Nah, termasuk yang kita panen sekarang ini itu cukup banyak yang kita dapatkan dari buraya-buraya yang sangat besar di sini. Jadi artinya kita memutar si nilai itu adalah dari nilai yang tadinya itu 2600 itu teman-teman. Nah, setelah itu kita putar, terus akhirnya indukan kita beli 600.000. Terus yang bibitan yang mati itu mungkin totalnya waktu itu saya dapat uang itu 1.200.000 ya, 1.200.000 saya gunakan untuk belanja indukan sama yang tadi bibit. Yang bibit mati semua, yang indukan alhamdulillah sukses dan menghasilkan ini. Nah, ini ya teman-teman, mungkin ini ada 2000-an. Ini indukan itu sampai sekarang ini kira-kira jalan 2 bulan. Ini baru usia sekitar 35 hari. Jadi ini ya yang menghasilkan di sini. Terus berikutnya lagi kita juga masih ini punya si nilai-nilai yang besar ini bukan dari beli, tapi ini ikan dari buraya yang saya sortir dari indukan yang kita dapatkan dari 2600 tersebut, teman-teman. Jadi ini ada 800, terus di sana masih ada 600-an 50. Jadi secara bisnis, teman-teman, saya hanya modal awalnya itu untuk membeli bibit ya sebanyak itu saja, 2600 ekor itu saja. Dan dari uang itu saya putar-putar aja di sini. Dan ini yang tampak ini ya teman-teman, yang tampak seperti teman-teman lihat ini. Jadi kita masih ada seperti ini, kita putar terus sama si pelet-pelet itu. Kalau teman-teman mau nanya berapa ini nih, saya nggak bisa menghitung bisnis itu caranya gitu teman-teman. Kita menggunakan sistem bisnis itu putaran 1 tahun. Jadi kita putar 1 tahun, kita coba lihat tidak ada modal masuk seperti apa. Kalau itu misalkan saya putar berjalan, berarti itu, atau teman-teman putar bisnis itu berjalan tanpa memasukkan modal lagi, setidak-tidaknya teman-teman sudah bisnis itu sudah jalan. Tinggal nanti kita melihat si dari sistem marginnya atau labanya lah, kalau boleh dibilang seperti itu. Nah, dari sekian ini teman-teman, sebenarnya yang banyak menyedot uang modal itu ini loh, atap ini loh teman-teman. Jadi atap ini menyedot uang mungkin hampir 50-an juta ada ini, karena ini fiber ini sama berjaringan ini ya, sama fiber ini per lembarnya itu ukurannya 3 meter kali 90 ya kalau nggak salah, itu 420 per lembar, padahal ini kan banyak sekali nih, belum semua keganti ini. Jadi itu yang menyedot itu, tapi itu memang modal yang menurut saya mau tidak mau untuk menjaga kestabilan dari sistem bisnis itu teman-teman harus memilih tanpa fiber, tanpa atap, tetapi konsekuensinya si nilai-nilai teman-teman nggak akan bisa stabil karena kena air hujan, kena debu, belum nanti kalau ada itu polutan kimia itu langsung masuk ke kolam dan
siap-siap itu untuk apa namanya, penyakit-penyakit itu kemungkinan akan itu ya lebih menyerang. Jadi kalau saya lebih memilih mengantisipasi dengan cara seperti ini. Tapi karena nila, ikan apapun itu butuh matahari yang cukup, makanya kita harus kalau pakai kaca kan terlalu berisiko. Memang kaca memang tahan lama teman-teman, cuma perawatannya sulit. Saya lebih memilih ke fiber ini seperti polikarbon, tapi yang bening itu bisa tahan puluhan tahun. Nah, jadi kalau sudah memang ini yang kesedot ke sana cukup banyak, udah itu diamkan dulu teman-teman, nggak usah ngelihat dulu modal yang ke sana. Yang kita lihat yang ada di perputaran si apa namanya, si bidang bisnis kita, ya baik itu nila atau yang lain, ya mobil, yang lain-lain sebagainya. Tapi intinya begitu, kalau kita punya nila tadinya 2000, lalu kita jual, lalu kita lihat hari ini nila kita masih 2000 tidak. Itu ya cara ngelihatnya gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah nila kita masih ada 2000, dan dengan ada uang seperti apa kita akan lihat di sini ya teman-teman. Pertama kita lihat di sini nila kita yang tersisa di sini, ini yang aslinya sama tambahan-tambahan dari pembesaran itu masih ada, mungkin adalah kalau 15-an kilo sampai 20 kilo ya, berarti itu mungkin masih ada sekitar ya 200 sampai 300-an, mungkin lebih malah. Terus ditambah ini yang udah siap panen ini apa namanya, ada sekitar 800, ini udah siap panen. Berarti kan udah yang siap panen tadi sama yang di sini mungkin udah 1200. Di sini ada 600, ada 600-an 50 teman-teman. Terus ditambah lagi nih, ini yang si nila-nila budaya ini mungkin ada 2000-an, yang artinya sudah secara hitung-hitungan sudah balik ya. Bener kan teman-teman, tuh udah balik ya. Kita coba ya, kita kasih pakan supaya teman-teman bisa melihat secara fisik. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat secara real si buraya ini ya, teman-teman bisa lihat ini ya, itu ya. Jadi cukup banyak, dan itu sekeliling kolam. Jadi perkiraan saya ini sekitar ya, itu kelihatan semua. Ini baru usianya sekitar berapa ya teman-teman, 1 bulanan lah kurang lebih ya, 1 bulanan nih teman-teman ya. Ini terus, dan ini ada semua ya, ini teman-teman ya, bisa kelihatan ini juga termasuk yang di sini ya, ini ya, ini terus berikutnya lagi itu ya, perhatiin tuh ya, kelihatan ya. Jadi ini usia 1 bulan. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini nila-nila yang bisa diharapkan pembesarannya tuh pesat ya. Jadi kalau 1 bulan sudah seperti ini, insya Allah ini pembesarannya cepat ya, itu seperti itu. Nah, itu seperti itu. Terus ditambah lagi kita masih punya indukan. Nah, kita punya indukan itu waktu beli masih kecil-kecilnya seharga 600.000, itu 3 pasang sudah menghasilkan sekian banyak ya. Ini menghasilkan banyak, ini juga baru modalnya sedikit sekali teman-teman. Kalau buraya itu ya paling sekilo itu baru habisnya. Makanya kalau teman-teman main di pembibitan memang cepat ya perputarannya, tapi saya tidak tertarik. Saya kepingin di bisnis itu dari menggunakan istilahnya yang populer Pak Jokowi, yaitu sistem hilirisasi dari induk ya, dari indukan, terus berikutnya lagi jadi buraya, kita besarkan ya, dari bibit-bibit itu seperti itu ya. Terus kita besarin ini seperti ini, kita lihat ya, ini penuh ya teman-teman. Jadi ini 2000-an mungkin ada tuh. Nah, ini ternyata namanya bibit indukan tidak boleh main-main teman-teman. Tapi ini tetap saya mau observasi untuk melihat apakah bibit itu dipengaruhi turunan tidak. Ini yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan observasi teman-teman. Nah, ini yang siap untuk dijadikan uang ya. Ini siap untuk dijadikan uang. Ini beratnya sudah bisa 3 kilo 4 kilo 3 ekor
per kilo, 4 ekor per kilo ya. Ini ya, ini ya teman-teman ya, bisa kelihatan semua. Nah, itu ya. Halo, itu. Nah, ini penampakannya sama ini. Ya, itu juga nanti ada adiknya setelah ini panen. Terus ini yang ya, ini ya teman-teman, yang siap panen ya. Ya, nih. Oke, ini udah. Terus ini indukan. Nah, ini indukannya teman-teman, kita lihat ya, mau nggak dia itu kan. Nah, kalau indukan itu sensitif, dia nggak, kalau ada suara dia tidak mau. Nah, itu ya teman-teman, tampak ya. Terus yang di sana adiknya lagi. Oke, kita lihat untuk yang ini bibit siap tebar ada. Kalau ini bibit siap, ini namanya nila siap panen ya. Ini nila siap panennya ini. Kalau yang di sana bibit siap tebar, kita akan lihat, kita akan kasih pakan. Kita kasih pakan nih teman-teman ya, yang si bibit siap tebar. Ini ya teman-teman, ini yang kecilnya ya, itu yang kecilnya. Itu nanti urut-urutannya itu yang ditebar ini nih. Nah, ini udah siap semua ya. Jadi ini sendiri jumlahnya di situ sekitar 400-an, yang ini 700, berarti udah 1000 berapa tuh, 1100-an ya, 1100 lebih itu, karena nggak bulat 700. Nah, saya kira itu ya teman-teman untuk evaluasi si bisnis kita di akhir penjualan dan penjualan. Jadi apa namanya, saya masih bisa memutar uang saya ya. Ini maaf, ini sambil miring-miring kameranya karena saya ngambilin pakan. Nah, itu ya. Jadi saya masih bisa memutar ikan-ikan ini dengan jumlah, saya kira hampir 2 kali dari jumlah awal. Yang awal itu ikannya nggak ada yang sebesar hari ini ya teman-teman. Waktu kita beli 2.600 di awal itu. Nah, teman-teman, ada yang terlupakan. Ini tadi selain apa namanya, nilai-nilai yang ada tadi dengan jumlahan seperti yang teman-teman lihat, masih ada yang kelupaan, uang tunai. Uang tunai itu masih ada 1.050.000, ditambah lagi ini pakan ya, pakan ini digigitin kucing, ini semalam ditinggal ke masjid. Ini masih cukup banyak karena ini kemarin belanja juga sekitar 500. Jadi ada uang tunai ini kalau kita gabungkan dengan belanjaan kemarin ada 1.500.000 teman-teman. Jadi ikan tadi plus uang tunai ini sebanyak 1.500.000 ya. Jadi dengan kondisi yang tadi saya sudah uraikan, evaluasinya seperti itu ya. Saya kira ini saja ya teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.